Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan teman-teman yang sudah share video-video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Mari kita terus mendukung perkembangan channel ini lewat share ke media sosial teman-teman agar lebih banyak lagi orang yang dijangkau, lebih banyak lagi orang yang mendengarkan kebenaran sehingga melalui channel ini kabar baik itu didengar oleh banyak orang teman-teman. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai Abdul Somad ya. Karena ketika Abdul Somad waktu itu menghina salib, mengatakan di salib itu ada jin kafir, bahkan mengolok-olok salib, mengolok-olok Yesus yang disalib, dia bilang dia menghadap kiri kah, menghadap kanan kah begitu, lalu kemudian mereka ketawa semua. Dan kemudian ketika peristiwa tersebut coba ditelusuri dan juga coba dituntut Somadnya untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Lalu kemudian Somad membela diri bahwa itu adalah diskusi di internal mereka begitu. Tetapi bagaimanapun teman-teman, apa yang dia lakukan itu adalah penghinaan terhadap iman Kristen atau simbol-simbol di dalam kekristenan. Tidak bisa dikatakan bahwa itu hanya pembicaraan di dalam internal. Lalu sekalipun itu di pembicaraan di dalam internal, loh kenapa membahas itu? Kan gitu teman-teman. Dan lagi pula berita itu sudah mencuat ke publik dan sudah dengar oleh banyak orang. Dan apa salahnya meminta maaf begitu dan mau membela diri. Nah oleh karena itu, baik orang-orang Islam sendiri pun tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdul Somad tersebut, teman-teman. Nah, berikut berita yang dimuat di dalam kabar 24 mengatakan bahwa Muhammadiyah menyebutkan bahwa Ustadz Abdul Somad menghina simbol agama. Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali menilai ucapan Abdul Somad adalah penghinaan simbol agama yang tidak main-main. Nah ini serius orang ini teman-teman ya. Ini pasti bukan orang Kristen, ini sesama umat Islam teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Somad terhadap salib itu adalah penghinaan simbol agama yang tidak main-main. Berarti itu serius ditanggapi oleh sesama orang Islam itu teman-teman ya. Dan mengherankan sekali ketika orang seperti Abdul Somad ini tidak mengakui kesalahannya. Saya tidak bisa membayangkan jika itu terjadi pada tokoh agama lain yang menghina simbol Islam, kata Rohim pada Minggu tanggal 18 bulan 8 2019. Nah itu betul teman-teman ya. Kalau seandainya orang Kristen yang melakukannya, lihatlah MKC hari ini. Lihatlah Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama dengan data-data yang tidak terbantahkan sebenarnya, ya, tidak terbantahkan. Nah, sekarang kalau kita tanya Abdul Somad, di mana data diambil mengenai ada jin kafir di dalam salib? Di mana di Alkitab mengatakan ada jin kafir? Kan tidak ada. Tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh MKC dan Saifuddin Ibrahim, bahkan juga dengan tokoh-tokoh Kristen yang lainnya yang mencoba menyerang agama Islam, mereka memiliki data dan yang itu tidak terbantahkan gitu teman-teman. Tetapi kok mereka ditangkap, mereka dianiaya. Lihatlah MKC sampai bengkak-bengkak begitu mukanya. Nah, itu kalau dilakukan terhadap agama Islam, ngerinya mereka teman-teman ya. Mereka bisa membalas dengan cara yang sangat luar biasa ya. Dilanjutkan, bisa menjadi gelombang tsunami demonstrasi yang berjilid-jilid dan pelakunya bisa dituntut hukuman yang sangat berat. Betul sekali teman-teman ya. Seandainya Abdul Somad itu meminta maaf pun ya nggak masalah. Nah sekarang dia nggak minta maaf aja kita nggak nuntut dia kok. Dia aman-aman aja, aman-aman aja, nggak pernah terganggu kehidupannya, baik-baik ajanya dia. Tetapi coba lihat orang-orang yang menyerang agama Islam, mereka dituntut seberat-beratnya teman-teman ya. Menurut dia pernyataan Abdul Somad tidak perlu ditanggapi dan diimbau masyarakat dapat mendoakannya. Rohim mengungkapkan Islam melarang pemeluknya menghina agama lain, apalagi mengolok-ngolok atau menjelek-jelek sesembahannya. Dia mengutip Al-Quran surat Al-An'am 108. Dalam sebuah ceramahnya, Abdul Somad mengeluarkan pernyataan yang dinilai menghina umat Kristen. Video ceramah itu pun viral dan menuai kecaman. Permintaan wawancara Tempo belum ditanggapi oleh ustadz tersebut, baik melalui telepon, surat elektronik maupun akun Twitter. Brigade Meo Nusa Tenggara Timur melaporkan Ustadz Abdul Somad ke kepolisian daerah NTT terkait video tentang salib
dan patung yang dinilai telah menistakan agama Kristen. Kami sudah melaporkan Ustadz Abdul Somad ke Polda NTT terkait ceramahnya yang melecehkan umat Kristen, kata anggota Brigadimio Jimindeo, Sabtu tanggal 17 bulan 8 2019. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menilai isi ceramah Abdul Somad meresahkan umat Protestan dan Katolik di berbagai daerah. Selain diduga menghina kepercayaan umat agama lain, GAMKI menilai ucapan Abdul Somad menjadi bibit tumbuhnya sikap radikalisme dan kebencian terhadap orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Saat Martin Philip Sinurat, Sekretaris Umum terpilih DPP GAMKI, meminta Abdul Somad segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat, khususnya umat Kristen Protestan dan Katolik di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, banyak pihak yang sebetulnya mendukung bahwa apa yang dikatakan Abdul Somad itu adalah penghinaan terhadap agama Kristen. Tetapi entah kenapa Abdul Somad bersikeras dan mengatakan bahwa itu bukan penghinaan. Bahkan di dalam pertemuannya dengan Daniel Mananta juga dia tetap bersikeras bahwa itu bukanlah sebuah penghinaan terhadap agama Kristen. Dan tidak terbayangkan jika orang Kristen yang melakukannya terhadap Islam, menghina simbol-simbol, menghina masjid misalkan bulan dan sabit, menghina Ka'bah, menghina Hajar Aswad, menghina pakaian mereka, menghina cadar dan lain sebagainya. Tidak terbayangkan teman-teman apa yang mereka lakukan. Menghina Al-Quran misalkan, tidak terbayangkan. Mereka akan berdemo, mereka akan demo berjilid-jilid. Mereka akan berusaha untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada yang melakukannya. Dan itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Ya, apa pendapat teman-teman terhadap Ustadz Abdul Somad? Apakah dia pantas disebut Ustadz? Apakah dia pantas disebut pemuka agama Islam yang baik? Apa pendapat teman-teman? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Sampai di sini video kita teman-teman. Tuhan memberkati.